harusnya bisa rekam, tapi nggak tahu kenapa Bapak juga baru buka lagi hari ini gitu ya, dengan Google Meet-nya. Jadi Bapak pakai aplikasi lain dulu untuk Kedengar Pak record. suaranya Pak? Kenapa? Suaranya nggak kedengaran? Suaranya nggak ada? Halo? Oke, sebentar. Suaranya nggak ada. Oh, microphone is off. Oh iya, bentar. Oke, ada ya sekarang? Ada Pak, ada. Oke. Ya, maaf ya tadi ada gangguan gitu ya. Dan berikut juga Bapak ini juga sekarang agak aneh juga. Harusnya bisa ngerekam di Google Meet gitu ya. Tadi Bapak pakai aplikasi lain dulu. Ya, bagi yang yang pakai laptop ya boleh sambil diikuti ya, atau sambil ya. Oke, Corel Photopine ya. Memang kalau untuk untuk produk Corel itu ada dua, ada ya khususnya untuk gambar ya. Untuk gambar itu ada, kalau untuk vektor itu ada di Corel Draw ya, X7 ataupun versi yang tertinggi ataupun rendah gitu ya. Kemudian kalau untuk bitmap atau raster itu kita mempergunakan Corel Photopine gitu ya. Oke, silakan bagi yang pakai laptop boleh sambil mengikuti ya. Ada, tapi maaf, layar screen-nya ada ya? Layar gambarnya hitam Pak. Kenapa? Mohon maaf, layar gambarnya hitam. Udah Pak, udah. Ada sekarang? Nggak ada Pak, hitam Pak. Hah? Ngeblank hitam? Iya, black screen. Sekarang nggak ada Pak. Oh, tadi desktop nggak ada ya? Tadi nggak ada desktopnya. Sekarang tadi black screen Pak. Bentar. Sekarang ada? Untuk layar desktop di Bapak? Ada? Ada. Ya, Bapak sedikit ulangi. Kalau untuk vektor Corel Draw ya, kalau untuk bitmap itu pakai Photopine gitu ya. Ada ya? Screen-nya ada ya? Screen desktop di Bapak ada ya? Muncul ya di di kalian ya? Ada Pak, ada. Oke. Seperti biasa untuk untuk buka aplikasi, cari aplikasi yang akan dibuka gitu ya. Nah, kebetulan karena di sini adalah Corel Photopine ya. Kita buka, double klik atau klik kanan, kemudian open gitu ya, seperti biasa. Ya. Karena untuk desain di sini sebetulnya ada sistem minimumnya ya. Seperti hal yang sudah dijelaskan di sebelumnya pada saat cara-cara instalasi gitu ya. Jadi kalau ya agak sedikit lama, wajar gitu ya, karena kebetulan sistem minimum pada komputer Bapak ya hampir lah gitu ya, sesuai dengan apa yang diminta dari sistem minimum untuk Corel gitu ya, Corel Draw Pack Suite ya. Ya, seperti biasa seperti ini layanan tampilan awalnya gitu ya, untuk interface-nya. Nah, seperti halnya yang sebelumnya juga Bapak jelaskan di Corel Draw gitu ya. Pada saat membuka lembar kerja ada beberapa yang harus kalian perhatikan gitu ya. Oke, seperti biasa untuk membuat lembar kerja baru boleh file kemudian new gitu ya. Nah, ini ya. Sama ya, seperti hal yang sebelumnya juga di Corel Draw ada beberapa yang harus diperhatikan. Mungkin kalau di Corel Draw ukuran
gitu ya. Untuk ukuran kertas tidak terlalu menjadi masalah gitu ya. Tapi kalau di Corel Photo Find di sini harus benar-benar diperhatikan ukurannya, apa yang akan kita pakai gitu ya. Kalau misalkan untuk A4 ya kita pakai A4 gitu ya, ataupun legal dan lain-lain gitu ya. Nah di sini harus diperhatikan gitu ya. Kalau draw sih nggak terlalu masalah ya, tapi kalau find ini akan jadi masalah gitu ya. Jika memang nanti outputnya atau hasil gambarnya itu A4, ya kalian juga harus pastikan juga yaitu A4 ya, karena akan mempengaruhi dimensi gambar gitu ya. Dan berikut juga ketika gambar diperbesar ataupun diperkecil, itu nilai warnanya akan berubah gitu ya. Ya sebentar. Ya, seperti ini ya. Untuk membuka lembar kerja baru, tampilan awalnya atau form awalnya gitu ya. Untuk di sini untuk nama boleh bebas, nanti kalian mau pakai nama apa gitu ya. Misalkan dengan judulnya, kalau misalkan untuk poster ataupun ya bebas kalau nama ya gitu ya. Oke, semisalkan poster, kalau untuk nama semisalkan preset destination-nya custom saja, udah sesuaikan saja. Nah di sini tadi gitu ya, kalau emang kalian outputnya nanti A4 harus A4 gitu ya, ataupun mau legal ataupun mau custom gitu ya, mau custom nanti sesuaikan gitu ya. Misalkan mau yang lebih besar gitu ya dari A4 gitu ya, A3 ataupun dan lain-lain gitu ya. Oke, ini harus diperhatikan ukurannya gitu ya. Sesuaikan saja ini kalau memang kita terbiasa untuk satuan ya. Kalau memang terbiasa dengan milimeter ya milimeter, inci ya inci gitu ya, ataupun sentimeter gitu ya. Yang mendingan yang biasa saja ya. Untuk satuan boleh sentimeter ataupun milimeter ya. Ya. Gitu ya. Ini yang harus diperhatikan, ukuran ya, ukuran lembar kerja gitu ya. Kebetulan kita akan pakai dengan A4 ya. Nah, kemudian untuk resolusi juga di sini disesuaikan dulu saja gitu ya. Resolusi juga di sini berpengaruh gitu ya. Terutama dengan kemampuan perangkat keras atau komputer masing-masing gitu ya. Kalau semakin tinggi resolusi, nah di sini juga nanti karena untuk warna ya, untuk satuan warna gitu ya. Karena semakin tinggi resolusi ya semakin juga banyak warna gitu ya. Kalau memang kalau apa sih masih bisa di 300 ya, masih bisa gitu ya. Tapi kalau semisalkan nanti 300 itu udah ngehang, ngelag ya, alangkah baiknya resolusinya diturunkan gitu ya. Kalau 300 atau 200 atau 150 atau 72 gitu ya. Memang di sini berpengaruh terhadap jumlah warna gitu ya. Ini harus diperhatikan resolusinya. Kalau memang masih bisa di 150, silahkan di 150 gitu ya. Kembali lagi ke kemampuan perangkat keras masing-masing atau komputer masing-masing gitu ya. Ya, kemudian no background, kalau memang pakai no background silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Kalau memang mau pilih boleh warnanya mau apa, backgroundnya gitu ya. Kalau misalkan untuk foto close up, kalau memang merah ya pilih merah gitu ya. Gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, checklist gitu ya. Oke gitu ya. Nah kemudian tadi yang di awal Bapak ini juga Bapak ingatkan lagi, modenya kalian warnanya mau pakai apa gitu ya. Apakah di sini mau black and white dengan 1 bitnya, kemudian 8 bit grayscale ya, kemudian ada 8 bit palette, ataupun 24 bit RGB gitu. Oke.
Ini tentukan dulu. Ya, kalau apa? Karena di sini warna ya, Bapak pakai yang 24 bit RGB. No background ataupun pakai background silahkan gitu ya. Ya itu ya harus diperhatikan. Ya, tadi ukuran ini harus pasti ya. Kalau emang 4 ataupun mau yang lebih kecil dari 4 ataupun mau yang lebih besar A3 gitu ya. Itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian satuannya pakai yang biasa saja yang kita sehari-hari gitu ya. Meter ya, dengan satuan meter ya. Entah itu mau milimeter ataupun sentimeter ya. Oke, sentimeter saja. Tadi kalau resolusi kembali lagi ke perangkat keras masing-masing gitu ya. Kalau masih sanggup dengan resolusi yang lebih tinggi dari 300 silahkan gitu ya. Tapi kalau enggak ya kembali lagi ke perangkat masing-masing gitu ya. Oke, Bapak di sini pakai 150 saja dulu. Oke, kemudian tadi background kembali lagi, apakah tadi kita mau pakai mode warna black and white, grayscale, palette ataupun RGB gitu ya. Oke. Ini ya, kita pakai yang RGB. Kalau sudah, kemudian oke. Gitu ya. Ini A4 dengan potretnya. Gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti. Oke, sampai ini bisa diikuti. Bisa, Pak. Oke, gitu ya. Karena berbeda kalau dengan Corel Draw gitu ya. Kalau lembar kerjanya tidak terlalu berpengaruh, tapi kalau Paint itu berpengaruh gitu ya. Jadi kita tentukan dulu lembar kerjanya mau seperti apa. Ya, kalau Corel Draw kan kemarin walaupun kita 4 bisa buat gambar vektor itu di luar dari area lembar kerja gitu ya. Kalau untuk Corel Draw, tapi kalau untuk Paint kita di sini tidak bisa keluar dari area gambar atau lembar kerja gitu ya. Itu jadi harus diperhatikan dulu. Dan berikut juga nanti berpengaruh dengan gambar yang akan kita olah gitu ya. Terutama di sini adalah bitmap atau raster gitu ya. Gambar bitmap. Gitu ya. Oke, kalau bisa diikuti, oke kita lanjut. Oke. Untuk buka tadi ya, untuk buka lembar kerja baru boleh dari file ya, kemudian new gitu ya. Atau boleh juga di sini ada ini ada plus ya yang baru ya. Klik saja. Nah, ini nanti muncul tab baru ya, tabulasi baru. Oke, sama seperti yang tadi pada file ya gitu ya. Oke. Ya. Ini ya area lembar kerja gitu ya. Oke, pada saat pengolahan gambar ada yang buka gambar langsung yang akan kita olah. Ada juga yang diimpor dulu. Gitu ya. Ada yang diimpor. Oke, kalau yang diimpor mungkin buka file. Kemudian boleh pakai keyboard shortcut Ctrl I atau impor di sini ya, file impor. Kemudian pilih mana yang akan kita olah gambarnya gitu ya. Oke, Bapak buka dulu ya. Ya. Bapak buka, pilih ya. Kemudian impor. Nah. Ya. Nah. Ini ya. Tadi harus tentukan dulu ukuran lembar kerja. Apakah mau 4, apakah mau di bawahnya,
ataupun di atasnya gitu ya. Nah ini kan ternyata ketika diimpor gambar untuk objek yang pertama di sini itu kan melebihi gitu ya. Berbeda tadi apa dengan CorelDRAW. Kalau CorelDRAW itu kan bisa keluar dari lembar kerja. Nah kalau untuk PhotoPaint ini nggak bisa gitu ya. Kalau ukurannya lebih dari lembar kerja ya seperti ini gitu ya. Oke, kebetulan lebih besar dari lembar kerja gitu ya. Jadi kan mau nggak mau, karena di sini harus apa mengikuti lembar kerja, karena di sini terlalu besar, jadi harus dikecilkan gitu ya. Ya, kemudian klik kanan apply ya. Nah ini gitu ya. Nah sudah pasti ketika saat kita memperbesar ataupun memperkecil gambar, ini warna akan berubah gitu ya, tidak sesuai dengan yang sebelumnya gitu ya. Karena tadi yang pixel yang cukup banyak kemudian diperkecil gitu ya, jadi warnanya juga berubah gitu ya. Dari besar ke kecil. Nah berikut juga ketika contoh lagi gitu ya, Bapak akan duplikat dulu ya, boleh duplikat, boleh copy paste gitu ya. Oke, di sini ada dua gitu ya, ada dua gambar atau dua objek. Oke, tadi dari besar ke kecil, sekarang dari kecil ke besar. Oke, Bapak di sini akan perkecil dulu gitu ya. Oke, tadi dari besar ke kecil, sekarang dari kecil ke besar ya. Bapak akan samakan ukurannya ya, sedikit sama ya. Oke, kemudian Bapak apply di sini gitu ya. Kalau kalau PhotoPaint itu kalau memperbesar memperkecil itu ada apply dulu gitu ya. Nah di sini kelihatan ya bedanya ya. Kalau ini masih tajam warnanya gitu ya. Kalau tadi ya yang dari besar ke kecil, kemudian kalau di sini dari kecil ke besar, ini warnanya berikut juga kerapatan warnanya juga mulai berkurang atau lebih cenderung kotor ya warnanya gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau di bitmap berbeda dengan raster tadi, kalau kita perbesar masih bisa mengikuti gitu ya, walaupun diperkecil vektor ya. Tapi kalau untuk raster, untuk bitmap di sini kita harus tentukan dulu ukuran lembar kerja gitu ya. Jika memang 4 ya 4, kalau memang di bawahnya mau A5, kemudian mau di atas gitu ya, mau A3 ataupun custom ya sesuaikan gitu ya. Jadi ketika kalau di Corel PhotoPaint gitu ya, ketika gambar diperkecil itu akan berubah nilai warna. Begitu juga dari diperbesar gitu ya, dari kecil ke besar ya, akhirnya akan mengurangi nilai warna tersebut gitu ya. Ya di sini kelihatan perbedaannya, ada yang diperbesar dan yang diperkecil ya untuk ukuran gambar gitu ya. Kalau yang ini tadi masih cukup tajam ya, warnanya masih cukup banyak gitu ya, atau masih. Nah kalau yang tadi yang dari kecil ke besar gitu, diperbesar gitu ya, ini berbeda gitu ya. Jadi agak sedikit kotor ya, grace gitu ya, kotor, warnanya agak sedikit ke abu-abuan gitu ya. Kalau dari besar ke dari kecil ke besar gitu ya. Ini yang dari besar ke kecil, kalau ini dari kecil ke besar. Sudah pasti dari kerapatan warnanya juga atau pixelnya juga kelihatan banget gitu ya. Ya dibandingkan dengan yang ini gitu ya.
Ya kalau di ini apa disebutnya pecah gitu ya, warnanya gitu ya, atau gambarnya gitu ya. Gitu. Itu ya. Harus ditentukan dulu tadi apa ukuran lembar kerja. Gitu ya. Karena akan mempengaruhi gambar yang akan kita olah gitu ya. Apakah kita nanti mau memperbesar ataupun memperkecil gitu ya. Ya. Kemudian yang diperhatikan juga ketika di awal apa untuk membantu kita menggambar ya, atau maaf menggambar ataupun mengolah gitu ya, mengolah gambar. Nah, kebetulan di sini tidak ada ruler gitu ya, atau penggaris gitu ya. Nah, kalian klik icon yang ini seperti gambar apa seperti penggaris ya di apa kalau di iconnya gitu ya. Klik atau kemudian show ruler, atau mau pakai keyboard shortcutnya yaitu Ctrl plus Shift plus R gitu ya untuk membantu gitu ya. Ataukah kita mau mulai dari 2 semisalkan gitu ya awalnya gitu ya, kemudian akhirnya ke 10 gitu ya. Maaf bentar gitu ya. Ya pada beberapa beberapa atau di awal ya, di awal tadi ya menentukan gambar ya, lembar kerja gambar. Kemudian untuk membantu yaitu kita menggunakan ruler ya, karena kebetulan tadi pada saat buka nggak ada gitu ya. Nah, untuk mempermudah kita penempatan, kita menggunakan ruler atau penggaris gitu ya. Klik icon pada show ruler gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian selain untuk membantu kita mengolah gambar gitu ya, atau menggambar atau membuat objek gitu ya. Selain tadi ruler, nah ini ya Bapak akan saya matikan dulu. Oke. Untuk membantu gitu ya, untuk membantu untuk pengolahan gambar gitu. Karena misalkan contohnya di sini kan ada 2 objek gitu ya, ada 2 objek. Nah, untuk membantu gambar mana yang atau objek mana yang akan kita olah gitu ya. Sebenarnya ini udah kelihatan sih ya, ada tandanya gitu ya. Objek mana yang kita olah, apakah objek 1 ataukah objek 2 gitu ya. Ya. Bisa kalian tambahkan di sini untuk mengaktifkan objek marquee ya. Atau keyboard shortcutnya yaitu Ctrl plus Shift ataupun plus H gitu ya. Nah, ini kan kelihatan gitu ya sekarang gitu ya. Jadi yang aktif ada ada garis-garis gitu ya, ada putus-putus. Ini yang aktif gitu ya, objek yang aktif yang akan kita olah. Apakah di sini yang kita olahnya itu adalah objek 1 ataukah objek yang kedua gitu ya. Tadi boleh menambahkan supaya lebih pakai ruler gitu ya, mengaktifkan ruler, kemudian mengaktifkan objek marquee gitu ya, mark ya, atau tanda gitu ya. Nah, di sini ditandai dengan objek yang kita olah itu dengan, kalau yang aktif yang akan kita olah yaitu yang ada garis putus gitu ya. Oke, berikutnya pada saat di awal untuk pengolahan gambar gitu ya, terutama untuk Corel Photopaint, selain tadi menentukan lembar kerja gitu ya, kemudian dengan bantuan ruler gitu ya, kemudian marquee, kemudian di sini ada di sebelah kanan, di sini ada object manager gitu ya, object manager. Nah, ini juga membantu ya, membantu kita untuk untuk pengolahan gambar gitu ya. Atau sama saja dengan layer gitu ya di sini. Ya, object manager gitu ya.
Yang pertama ada background, yaitu dengan layar putihnya yang paling belakang gitu ya, background. Dan tadi ada objek satu ini ya, yang atas. Dan ada objek 2 gitu ya. Oke, Bapak akan coba ada perubahan biar nggak sama. Nah, oke. Oke, tadi yang ini yang gambar Bapak objek 1, kemudian yang hitam di sini adalah objek kedua gitu ya. Nah, tadi selain mana yang akan kita olah, objek mana yang akan kita olah gitu ya. Selain menggunakan tadi untuk membantu ya, mana yang akan kita olah, boleh tadi aktifkan marquee ya. Gitu ya. Ataupun di sini di sebelah kanan ada objek manager, mana yang akan kita olah objeknya atau gambarnya gitu ya. Semisalkan ya mau background ya background, semisalkan mau objek 1 gitu ya, semisalkan ya objek 1. Karena ketika objek 1 yang kita klik, nanti objek yang kedua tidak akan berubah gitu ya, atau tidak akan mengikuti yang kita olah seperti yang di objek 1. Oke, contohnya semisalkan Bapak di sini akan menghapus gitu ya, contohnya. Di sini ada erase tool gitu ya, atau X pada keyboard shortcut gitu ya. Bapak akan perbesar dulu. Oke, contohnya Bapak akan di sini akan menghapus gitu ya. Nah, karena di sini Bapak yang klik adalah objek yang pertama gitu ya, maka objek yang kedua walaupun Bapak lewat dari gambar objek yang pertama, ini tidak akan terhapus gitu ya. Oke, contoh saja. Oke, gitu ya. Walaupun di sini Bapak lebih gitu ya ke objek yang kedua gitu ya, gambarnya. Nah, gambar yang kedua tidak akan terhapus gitu ya. Hanya objek pertama saja yang Bapak hapus gitu ya. Contohnya, terkecuali kalau dipilih objek yang kedua. Nah, di sini baru bisa ke hapus gitu ya. Gitu. Untuk membedakan mana objek mana yang akan kita olah gitu ya. Contohnya di sini adalah dihapus gitu ya. Oke, kalau objek pertama yang memang kita mau hapus ya hapus gitu ya. Objek yang pertama, klik dulu pilih objek yang pertama gitu ya. Kalau memang mau objek yang kedua, klik objek yang kedua. Gitu ya. Untuk memudahkan pengolahan gambar. Gitu ya. Selain tadi roller ya, kemudian ada marquee ya, mark gitu ya, atau tanda gitu ya. Kita juga bisa di sini pada objek manager gitu ya. Gitu. Ya, pada objek manager juga selain untuk memilih mana gambar yang akan kita olah. Oke, misalkan di sini ada gambar yang bertumpuk gitu ya. Ini tidak akan sama gitu ya, tidak akan misalkan Bapak akan hapus misalkan karena di sini objek yang kedua Bapak aktifkan, hanya objek kedua saja gitu yang kehapus gambarnya. Gitu ya. Ya, ataupun misalkan gini. Misalnya ini ada dua objek yang tumpang tindih gitu ya. Ada dua objek yang tumpang tindih gitu ya. Nah, di mana kan gambar yang objek pertama di sini tertutup oleh objek yang kedua gitu ya. Nah, kalau pengen misalkan kita pengen lebih objek satu yang dominan gitu ya. Di sini bisa juga kalian klik dulu objek yang kedua, kemudian di sini ada icon ya atau simbol mata gitu ya. Kalau di sini aktif, kalau ini tidak aktif, gitu ya. Gitu. Kalau mau diaktifkan lagi ya tinggal dibuka saja atau diklik gambar gambar atau icon mata, gitu ya. Oke, gitu. Ya. Selain dari tadi, Bapak ulangi, perhatikan itu ukuran lembar kerja gitu ya. Kemudian untuk tambahan-tambahannya yaitu tadi roller kita untuk sebagai alat bantu gitu ya, roller.
dan marquee, kemudian ada object manager gitu ya. Oke, semisalkan ini Bapak udah selesai nih, semisalkan gitu ya, semisalkan Bapak ini pengolahan gambarnya udah selesai gitu ya, semisalkan gitu ya, semisalkan. Nah, kalau sudah selesai, kita boleh menyimpan gitu ya. Cuman di sini menyimpannya kita dalam format file, yaitu file gitu ya, save ya, atau menyimpan, save ataupun save as ya. Nah, maaf, ini this image, bentar ya. Oke. Tadi di ininya maaf, di awalnya nih API pilihannya ya, harusnya jangan API. Oke, kita coba bikin baru aja dulu. Oke, Photopine ya. Nah, ya semisalkan sudah selesai gitu ya, kemudian kita simpan ya yang yang kita olah gambarnya. Oke, contohnya saja ya, ini contoh kalau sudah selesai gitu ya, semisalkan seperti ini gitu ya, file kemudian save gitu ya. Nah, di sini hanya file system gitu ya, entah itu mau kita pilihannya gitu ya, pilihannya save tipenya gitu ya, atau file sistemnya gitu ya, apakah mau CPT ya, CPT untuk Corel Photopine gitu ya, kemudian ada PDF, kemudian ada PSD ya, masih Photoshop gitu ya, dan banyak lainnya gitu ya. Nah, kemudian save gitu ya. Nah, di sini kita mode simpannya tadi tipenya itu adalah CPT ya, atau Corel Photopine gitu ya. Nah, misalnya kalau udah selesai, kita akan dalam bentuk gambar gitu ya. Kemudian file, kita pilih export gitu ya. Pilih export gitu ya. Nah, di sini sama pilihannya ya, tipenya PDF, CPT dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Misalnya kita mau ke format JPEG, kita pilih JPEG ya, JPG atau JPEG gitu ya, atau bitmap gitu ya, kasih nama misalkan gitu ya. Kemudian ekspor gitu ya. Oke. Ya, sesuaikan dengan perangkat masing-masing ya, karena untuk pengolahan gambar di sini memang perlu perangkat yang cukup gitu ya. Ya, kalau memang mau ditambahkan lebih besar gitu silakan, atau misalkan karena kita mau langsung cetak, pilih ke CMYK gitu ya. Kalau memang nggak mau langsung dicetak ya, atau di print gitu ya. Oke, RGB saja, pilih RGB, biarkan saja standar, kemudian oke gitu ya. Nah, di sini udah selesai gambar kita olah gitu ya. Oke, tadi nah ini ya.
Ya, ini udah apa JPEG ya, atau JPEG PM bitmap gitu ya. Gitu. Kalau yang tadi, kalau save as gitu ya, itu masih format atau file system Corel Photopaint karena CPT ya. Sekarang kita mau olah lagi, mau ditambah lagi, mau seperti apa, ya tinggal buka tadi yang CPT-nya itu ya. Untuk lembar kerja semisal yang tadi yang udah selesai gitu ya, sudah selesai kita olah, kemudian ada perubahan sedikit gitu ya, tinggal buka lagi yang CPT gitu ya, file open. Sebentar, tutup dulu, file open. Mudah-mudahan di sini tadi ya direktorinya atau penyimpanannya gitu ya. Ya, ini ada Untitled 3 gitu ya. Mau ditambah lagi semisalkan ketika sudah selesai tadi ya, ada yang kurang atau mau ditambahkan lagi gambarnya gitu ya, apa objeknya semisalkan gitu ya. Tinggal import saja. Misalkan gitu ya, ada yang kurang gitu ya. Oke, kalau sudah mau di save lagi silakan gitu ya. Tetap ini ada 3 objek nantinya gitu ya. Ketika kita close gitu ya, kita tutup, kita buka lagi, open. Di dokumen ya tadi maaf lupa menyimpannya. Oke, sini di picture. Oh, Untitled ya, lupa atau bisa klik saja. Nah, sini Untitled gitu ya. Nah, gitu ya. Ini masih bisa diolah atau di gambar ulang ya, atau diolah kembali gitu ya. Kalau CPT, tapi kalau tadi JPG, kita ke JPG itu sudah kita nggak bakalan bisa mengolah gambar lagi gitu ya. Kalau ekspor gitu ya, kalau save masih kita bisa olah gambar yang sebelumnya gitu ya, untuk Corel Photopaint ya. Oke, sampai sini barangkali bisa diikuti gitu ya, untuk pada awal ya, untuk awal membuat lembar kerja gitu ya pada Corel Photopaint gitu ya. Selain tadi kalian harus perhatikan ukuran gitu ya, karena nanti akan berpengaruh dengan objek-objek gambar ya, entah itu mau tadi contohnya diperbesar ataupun diperkecil gitu ya, itu akan mempengaruhi gitu ya. Kalau memang A4 ya A4, kalau memang mau lebih dari A4, mau A3 silahkan gitu ya. Ketika gambar diperkecil, ketika gambar diperbesar, ya akhirnya kerapatan warnanya yang akan berubah gitu ya, atau resolusinya akan berubah gitu ya. Tadi seperti yang dicontohkan ketika dari besar ke kecil, kemudian dari kecil ke besar gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Berikut juga terakhir tadi cara menyimpan gitu ya, menyimpan lembar kerja gitu ya. Karena di sini Corel Photopaint file sistemnya adalah CPT ya. Tapi bisa juga ke yang lain gitu ya, mau ke PSD gitu ya, ataupun Photoshop ya, ataupun tadi kalau ada juga gitu ya untuk PDF tadi ya, silahkan gitu ya. Kalau untuk menyimpan lembar kerja gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah selesai gambar, sudah fix, kita tidak akan ada yang olah lagi, kemudian kalian ekspor ke JPG ya, atau JPEG gitu ya. Atau mau yang lain, mau GIF ataupun mau BMP, silahkan gitu ya kalau ekspor gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti.
Bisa diikuti ya sampai sini ya. Halo. Ya, ada keantengan tadi screen ya, screen capture. Ya, bisa diikuti ya. Mulai tadi menentukan lembar kerja, kemudian atau tool bantuan yaitu dengan rulernya, script tadi marquee ya, kemudian dengan object manajernya gitu ya. Kemudian dengan tadi menyimpan lembar kerja, kemudian ekspor gitu ya. Bisa diikuti ya. Iya, Pak. Ya. Oke, sebenarnya kenapa sih Bapak gitu ya dari awal Corel Draw gitu ya, Corel Draw Graphic Suite gitu ya, karena kan aplikasi lain juga ada gitu ya selain untuk pengolahan gambar ya, entah itu gambar vektor ataupun gambar bitmap gitu ya, seperti halnya Photoshop gitu ya. Kalau Photoshop kan cukup satu gitu ya, jadi nggak perlu, kalau vektor ya bisa di Photoshop gitu, kalau bitmap juga bisa di Photoshop gitu ya. Ya, kenapa sih gitu Bapak pakai Corel Draw gitu ya? Karena kalau Corel Draw itu bisa sih sebenarnya sama ya, bisa terintegrasi gitu ya, kita bisa mengolah gambar bitmap di Corel Draw sebetulnya gitu ya, tapi tidak seperti banyak fitur pada Corel Photopaint gitu ya, untuk pengolahan gambar gitu ya. Sebenarnya bisa gitu di Corel juga, di Corel Draw juga bisa untuk mengolah gambar bitmap gitu ya. Cuman tidak seperti Corel bitmap memang khusus ada untuk pengolahan gambar bitmap, yaitu Corel Photopaint gitu ya. Oke, Bapak akan coba contohkan satu lagi materi tadi. Kok aplikasi lain bisa sekaligus dua gitu ya, entah itu mau vektor, entah itu mau bitmap gitu ya. Nah, sebetulnya di Corel Draw juga bisa gitu ya, bisa dua sekaligus model gambar, entah itu mau vektor ataupun mau bitmap gitu ya. Oke, Bapak akan coba contohkan lagi. Sebenarnya Corel Draw juga terintegrasi dengan dengan Corel Photopaint gitu ya. Jadi mengolah gambar bitmap bisa di aplikasi Corel Draw gitu ya. Oke, Bapak akan buka Corel Draw. Oke, ini ya. Tadi ya, kalau Corel Draw memang untuk lembar kerja kita nggak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Oke, ini ya. Oke, ini Corel Draw gitu ya, yang dikhususkan tadinya untuk untuk gambar vektor ya gitu. Nah, tadi Corel Draw juga bisa sebenarnya untuk pengolahan gambar bitmap gitu ya. Oke, Bapak akan coba contohan dulu. Bapak impor dulu gambar ya. Impor cuman yang bitmap ya. Oke, akan impor dulu gambar di sini. Nah, ini ya, bisa di sini efek, misalkan adjust gitu ya, semisal mau dicerahkan warnanya ya, mau diterangkan gitu ya, semisalkan ini bisa gitu ya di Corel Draw juga gitu ya. Bukan hanya untuk vektor saja, tapi untuk bitmap juga bisa sebetulnya gitu ya. Atau mau lebih fitur yang lainnya, mau yang lebih, yaitu kita mau yang lain, semisalkan tinggal klik saja di sini icon ini edit bitmap gitu ya, pada edit bitmap. Nah, ini akan dialihkan ke aplikasi Photopaint ya. Nah,
Ini akan dialihkan ke photo file ya. Mau semisalkan kasih efek kreatif, semisalkan ya, semisalkan gitu. Kalau sudah selesai, misalkan kita close saja, save ya. Nah ini juga akan berubah ke gambar bitmap pada Corel Draw, gitu ya, pada Corel Draw. Gitu ya. Sebetulnya Corel Draw juga masih bisa untuk pengolahan gambar bitmap, gitu ya. Seperti aplikasi-aplikasi yang lain. Cuman untuk lebih fitur-fitur yang lain, gitu ya. Kalau di Draw itu terbatas, hanya tertentu saja, gitu ya, fitur-fiturnya, gitu ya. Untuk bitmap ya, untuk pengolahan gambar bitmap, gitu ya. Oke, semisalkan kalau di bitmap, oke, semisalkan lagi ya, semisalkan contoh. Karena kan kalau di Corel Draw ini nggak ada, gitu kan, untuk fitur cut lab. Ya, Bapak akan contohkan cut lab ya. Oke. Semisalkan ya. Oke, Bapak akan potong menggunakan fitur cut lab di sini. Yaitu untuk memotong atau crop ya gambar. Bapak akan perbesar dulu di sini. Semisalkan ini contoh saja ya. Harusnya sih rapih ya, harusnya penseleksiannya. Harusnya rapih ya, harusnya. Ntar Bapak rapihkan dulu. Oke, Bapak hanya akan ngambil yang di mark saja di sini atau ditandai gitu ya. Oke, sudah ditandai, kemudian Bapak fill, face map, ada yang bocor, harusnya nggak boleh yang bocor. Oke. Gitu ya. Nah ini, gitu ya. Nah kalau di Corel Draw kan nggak ada, gitu ya. Kalau untuk fitur cut lab, gitu ya. Kembali lagi, sesuaikan dengan ya lama atau tidaknya proses ya. Kembali lagi ke perangkat masing-masing, gitu ya. Nah, sebenarnya masih bisa juga gitu ya, untuk pengolahan gambar bitmap di Corel Draw, gitu ya. Cuman hanya fitur-fitur tertentu saja, gitu ya. Mau misalkan adjust atau dan lain bitmap, ataupun kita klik saja di bitmap, gitu ya, dan lain-lain. Cuman kalau lebih, kita klik dulu objeknya, gitu ya. Kemudian klik icon di sini ada edit bitmap. Nah, di sini kita akan dialihkan ke aplikasi Corel Photo Find, gitu ya, dengan fitur-fitur yang ada pada Corel Photo Find, gitu ya. Kalau lebihnya, gitu ya. Oke. Ya. Itu saja untuk hari ini. Ya. Silahkan dibuka lagi. Gitu ya, mulai dari tadi mulai dari membuat lembar kerja, gitu ya. Apa saja yang harus diperhatikan, entah itu mau ukuran lembar kerja, kemudian satuannya, gitu ya. Sesuaikan saja yang kita sehari-hari ya, mau sentimeter silahkan, mau milimeter silahkan, gitu ya. Kemudian tadi model warnanya mau apa yang akan kita pakai, gitu ya. Apakah mau tadi 1 bit hitam putih, mau grayscale ya 8, ataupun palette ya 8 bit, ataupun mau RGB ataupun CMYK, gitu ya. Itu yang harus ditentukan pada saat membuat lembar kerja baru, gitu ya. Nah, untuk bantuannya sendiri, tool bantuannya, kalian boleh tadi mengaktifkan ruler ya untuk membantu posisi, gitu ya.
gambar yang akan kita olah gitu ya, mau di posisi mana gitu ya, mau di atas, di bawah gitu ya, seperti tadi apa yang sudah Bapak contohkan. Kemudian boleh tadi tambahannya, tool tambahannya gitu ya, untuk memudahkan kita mengolah gambar, tadi marquee ya, tanda ya dengan garis putus-putusnya gitu ya. Kemudian objek manager gitu ya, atau layer gitu ya, mana objek mana atau gambar mana yang akan kita olah gitu ya. Jadi kalau misalkan mau gambar objek 1 ya objek 1 tadi ya, kemudian kalau mau objek 2 objek 2 gitu ya. Dan kemudian untuk yang terakhir tadi menyimpan gitu ya, karena di sini adalah Corel Photo Pen ya, kalian file sistemnya mempergunakan CPT gitu ya, tapi boleh juga gitu ya dengan format yang lain atau file system yang lain gitu ya, mau PSD untuk Photoshop ya, kemudian ataupun dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk ekspor silakan mau JPEG, JPG gitu ya, ataupun BMP ataupun GIF dan lain-lain, kalau memang kalian anggap gambar yang kita olah itu udah selesai gitu ya. Ekspor ke bitmap dengan format-format yang ditentukan atau yang kalian tentukan, entahkah mau JPEG, JPG ataupun bitmap dan lain-lain ya. Dan berikut yang terakhir tadi sebenarnya Corel Draw juga bisa untuk mengolah gambar bitmap gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Untuk hari ini tadi dengan mulai lembar kerja gitu ya, dengan tool-tool bantuannya gitu ya, dengan rollernya, dengan marquee-nya gitu ya, dengan object manajernya, berikut juga sampai menyimpan lembar kerja. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Siapa tadi ada yang angkat tangan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ngomong suara Bapak jelas ya? Takutnya dari tadi ada jelas? Jelas. Oke, takutnya dari tadi ketika menjelaskan nggak ada suaranya. Silakan, karena ya ada tenis juga tadi. Di sini sudah jam 10 lebih gitu ya. 10.14. Silakan, mumpung tetap buka ya online juga gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang ngejapri ke Bapak gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kecuali tatap muka nanti gitu ya. Ada nggak yang ditanyakan tadi dengan membuka lembar kerja baru, kemudian dengan tool tambahannya gitu ya, membantunya tool bantuan gitu ya, dengan roller, dengan marquee, kemudian dengan object manajernya, dan berikut juga menyimpan lembar kerja. Silakan, ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, Bapak akan lanjutkan ya, nanti akan dilanjutkan dengan Bapak akan dibantu oleh Ibu Tari ya. Silakan Ibu kalau ada yang mau ditambahkan atau karena kedepannya nanti sama Ibu Tari ya untuk dasar desain grafis. Untuk tambahnya nggak ada Pak, mungkin nanti teman-teman lebih bisa antusias gitu saat
belajar, jangan malu untuk bertanya, Iya. terus respon gitu gurunya, atau nggak saling menghargai aja. Iya. Mungkin itu aja, Pak. Itu ya. Harusnya open ya, terbuka itu kameranya. Harus saling menghargai karena ya itu tadi hanya sekedar absen aja sih atau hanya sekedar masuk aja harusnya lebih gitu ya, harusnya bisa kameranya dibuka ya, minta tolong gitu. Ya. Berikut kan juga tadi Bapak tidak langsung menjelaskan gitu ya. Bapak kan tetap ada tadi apakah bisa diikuti, soalnya itu kalau bisa diikuti kalau ada pertanyaan silahkan ada ditanyakan gitu ya. Karena kan dengan Bapak bukan sekali ini gitu ya, Zoom meeting atau Google Meet gitu ya. Gitu. Gitu ya. Ada barangkali yang terakhir? Nanti ke depannya kalau Google Meet lagi silakan lebih interaktif lagi. Nanti kalau DDG Bapak akan dibantu oleh Ibu Tari ya dari Universitas Pendidikan Indonesia ya yang ada di Purwakarta gitu ya. Nggak ada? Karena lebih? Karena kalian kan juga habis Bapak ada pelajaran yang lain. Nggak ada? Zahra? Oke, itu ya. Nanti untuk DDG Bapak akan dibantu oleh Ibu Tari dari PI. Nah, tetap kalau untuk KDJD-nya masih dengan Bapak gitu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan masih bisa PTM. Mudah-mudahan kasus COVID-nya bisa sudah turun atau tunggu kebijakan berikutnya gitu ya dari pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan PTM ya, tatap muka walaupun hanya sebatas seperti kemarin misalkan 50%, 50%, ataukah seperti yang sudah untuk tingkat SD SMP kan kemarin kalau nggak salah udah mulai PTM tapi dibatasinya tidak 50-50 gitu ya, 25%. Ya, kita tunggu saja informasi berikutnya dari pemerintah atau dari sekolah langsung ya, atau dari wali kelas masing-masing nanti. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa PTM gitu ya. Ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Nanti sama Ibu Tari ya untuk DDG, kalau Bapak masih KDJD. Oke, kalau tidak ada, Bapak tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, silakan.